siang, perkenalkan nama saya Bonifatis Palangnama. Saya CGP Angkatan ke-10 SMA Negeri 5 Lamaleda. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan saya Ibu Odi, guru biologi di SMA Negeri 5 Lamaleda. Selamat siang Ibu Odi. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Ya. Jadi hari ini saya melakukan observasi. Tujuan praobservasi ini adalah melakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan saat pembelajaran nanti. Nah, dan diadakan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal tentang persiapan ketika Ibu dilakukan observasi nanti di dalam kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu untuk saya bisa mengetahui persiapan Ibu untuk melakukan observasi. Si saya Ibu ya. Terima kasih banyak. Kita mulai dengan pertanyaan pertama berkaitan dengan apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran kelas ini. Ya, kebetulan materi kita yang kita pelajari itu tentang enzim. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui pengamatan gambar atau video, peserta didik itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat enzim. Dan yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasikan cara kerja enzim dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia itu dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran itu ya. Jadi lewat metode pembelajaran diskusi kelompok, anak-anak bisa menganalisis tentang enzim gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira Ibu bagian atau area pengembangan apa yang Ibu akan kembangkan di pembelajaran nanti? Ya, mungkin itu tadi yang pertama itu metodenya, bagaimana itu metode dan cara pengajaran kita itu dalam kelas agar siswa itu lebih mudah paham atau bermakna tentang materi yang kita pelajari. Jadi pengembangan itu adalah metode ya, metode yang digunakan. Bagaimana Ibu memanfaatkan metode itu untuk pembelajaran yang lebih efektif. Nah, kira-kira ini bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu ingin terapkan tadi? Ya, dalam pembelajaran ini saya akan terapkan itu metode atau strategi pembelajaran itu dengan discovery learning. Oke, terima kasih Ibu. Jadi di pembelajaran ini Ibu menggunakan metode discovery learning dalam pembelajaran. Discovery learning ya, discovery learning. Nah, kira-kira Ibu dalam mengimplementasikan discovery learning ini, Ibu menggunakan metode media pembelajaran apa saja yang Ibu gunakan? Ya, medianya kita siapkan itu kayak infocus ya, untuk menyediakan gambar biar anak-anak itu bisa mengamati melalui gambar atau video yang ditampilkan. Ya. Nah, jadi Ibu siapkan menggunakan fokus dan ya video, gambar juga untuk mempermudahkan pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan observasi di kelas ini? Kelas berapa? Ya, untuk observasinya nanti mungkin berapa hari ke depan, jam kedua itu hari Selasa ya. Iya. Itu untuk melakukan observasi Di kelas ya di kelas 12. Jadi nanti hari Selasa di kelas 12 jam kedua Ibu akan melakukan observasi, dan di situ juga saya sekalian melakukan supervisi ke Ibu tentang melihat metode strategi pengembangan yang Ibu akan lakukan adalah metode pembelajaran discovery learning ya Ibu ya. Oke, nah kira-kira Ibu apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini tentang persiapan pelaksanaan observasi nanti? Ya, yang saya dapatkan hari ini yaitu mungkin gambaran bagaimana persiapan saya pada saat melaksanakan proses pembelajaran yang akan datang nanti. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu.
semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa dipersiapkan sebaik mungkin untuk membantu Ibu juga dalam persiapan observasi, dan nanti kita akan ketemu di hari Selasa di kelas 12 jam 22. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut. Kita berdoa dulu, ya. Satu orang. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa sama-sama dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama malaikat Allah. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Kalau dengar namanya, Deogratius F. Wisnyanto, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, ya. Ya. Hari ini kita sudah masuk di bab 2 tentang metabolisme, yaitu tentang enzim. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini, yang pertama itu melalui pengamatan gambar atau video, peserta didik itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat enzim dengan baik atau dengan tepat, ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu mampu mengidentifikasi cara kerja enzim dengan tepat. Dan yang ketiga, itu tujuan pembelajaran itu melalui diskusi kelompok juga peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat enzim pencernaan makanan pada manusia itu dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Ya, itu dari ketiga tujuan pembelajaran. Ya. Bagikan LKPD-nya. Ya, silakan adik-adik kerja, lihat di buku atau di HP, ya. Itu referensinya, ya, untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD, ya. Saya minta untuk semua anggotanya untuk aktif, untuk bekerja sama dalam kelompok, ya. Karena itu semua nanti ada penilaiannya, ya. Itu dalam proses kalian itu mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok, harus aktif dalam diskusi kelompok, ya. Ya, silakan waktunya mulai dari saya hitung dari 20 menit, ya. Saya hitung dari sekarang. Kamu kerja LKPD-nya dalam tempo 20 menit, ya. Oke, silakan. Ini kelompok 1, ya. Jadi tadi kelompok 2. Ya. Ya. Dari kelompok 1 dulu. Kamu yang 1. Ya, kamu. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi ini. Pada kesempatannya saya persilakan. Jelaskan cara kerja pada enzim. Cara kerja enzim adalah sebagai berikut. 1. Mengikat substrat, yaitu molekul reaktan di situs pengikatan enzim. Yang kedua, memproses intermediate, yaitu mengubah substrat menjadi produk dengan membentuk intermediate reaksi. Yang ketiga, melepaskan produk, yaitu melepaskan produk reaksi dari enzim.
Beberapa sifat pada enzim, yaitu 1. Enzim dapat rusak atau denaturasi pada temperatur tinggi sehingga dapat dikatakan bekerja spesifik pada temperatur dan pH tertentu saja. Yang kedua, enzim bekerja dengan dipengaruhi aktivator maupun inhibitor. Dan yang ketiga, enzim bersifat permanen, artinya enzim tidak akan habis dipakai dan tidak berubah dalam suatu reaksi. Itu saja hasil diskusi dan foto kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Untuk kelompok 1 beri aplaus. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim dan sifat-sifat enzim pencernaan renal pada manusia. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Nomor 1, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Yang kedua, perubahan pH. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Yang keempat, inhibitor enzim. Yang kedua, sifat-sifat enzim pencernaan makanan pada manusia. Enzim pencernaan pada manusia memiliki beberapa sifat, antaranya 1. Katalisator. Enzim berperan sebagai katalis. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Yang kelima, termolabil. Enzim bersifat termolabil. Yang keenam, hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit karena fungsinya sebagai katalisator. Baik, itu saja yang perlu kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan bahwa terdapat 2 tipe enzim, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Coba Anda jelaskan apa itu enzim tipe intraseluler dan ekstraseluler. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Yerdi. Enzim intraseluler dikenal sebagai endolizer. Endolizer dihasilkan di dalam sel dan digunakan di dalam sel. Contohnya enzim katalase. Adapun enzim ekstraseluler dikenal sebagai ektoenzim. Ektoenzim dihasilkan di dalam sel tetapi digunakan di luar sel. Contohnya amilase, lipase, dan maltase. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawaban kami? Bisa menerima. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan. Waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada. Ya, enzim. Ya. Di mana sifat-sifat enzim itu yang pertama itu enzim adalah suatu protein. Ya. Dan yang kedua itu dia itu bersifat biokatalisator. Artinya biokatalisator itu dia itu hanya mempercepatkan reaksi tetapi tanpa ikut bereaksi. Dia hanya membantu dalam proses mempercepat jalannya reaksi. Ya, itu disebut dengan biokatalisator. Ya, kenapa enzim itu disebut biokatalisator? Karena dia itu hanya mempercepat jalannya reaksi tetapi tanpa ikut bereaksi. Itu adalah salah satu sifat dari enzim. Dan yang kedua, dia itu bekerja sangat spesifik. Ya, artinya bahwa enzim tidak dapat bekerja pada semua zat. Ya, tetapi dia hanya bekerja pada sehingga dia disebut dengan sifat spesifik. Ya, itu adalah salah satu sifat dari enzim. Dan yang kedua itu tadi cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada 2. Ya, yang pertama itu look and key atau gembok dengan anak kunci. Ya, dan yang kedua itu kecocokan induksi. Ya, atau induksi. Ya, itu merupakan cara kerja enzim. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu, ya, pH,
enzim, ya. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya. Ibu untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak atau adik-adik hari ini, Ibu akan berikan refleksi, ya. Ya. Yang pertama itu sebutkan sifat-sifat enzim. Siapa yang bisa? Sifat-sifat enzim. Ya, silakan Peggy. Sifat-sifat enzim yaitu yang pertama, enzim dapat rusak atau denaturasi pada temperatur tinggi sehingga dapat dikatakan bekerja spesifik pada temperatur dan pH tertentu saja. Yang kedua, bekerja dengan dipengaruhi aktivator maupun inhibitor. Ya, itu merupakan sifat-sifat enzim, ya. Oke. Refleksi pembelajaran, saya minta untuk mewakili teman-teman, mungkin ada yang bisa refleksi pembelajaran kita hari ini, ya. Ada yang bisa? Ya, silakan Lastin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman akan memberikan refleksi tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Baik, manfaat bagi kami pada pelajaran hari ini yaitu kami mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim dan sifat-sifat enzim pencernaan makanan pada manusia. Ya, itu saja. Oke, kita buat lastik. Selamat siang Ibu Oli. Selamat siang Pak. Oke, hari ini kita melakukan percakapan observasi. Hari ini juga berdasarkan apa yang kita sudah lakukan observasi, kita lakukan percakapan observasi ditemani oleh pengajar kakak saya, Kak Emmanuel. Jadi ada beberapa hal yang akan saya berikan pertanyaan atau masukan sesuai dengan hasil observasi kita kemarin. Oke, sebelumnya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses mengajar di kelas? Ya, mungkin perasaan saya itu sangat lega, tetapi ada juga rasa deg-degan atau khawatir, ya. Dan di mana mungkin ada saja kesalahan yang dilakukan yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, perasaan itu juga membuat saya kadang kurang konsentrasi atau tidak fokus dalam mengajar. Iya, ya. Memang kadang kalau kita dalam keadaan mengajar baru lagi dipantau kan kadang kita deg-degan, tapi luar biasa. Saya melihat Ibu sudah tampil, sudah maksimal sekali, bisa dengan enjoy membimbing anak-anak. Bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang Ibu telah lakukan dalam pembelajaran pelaksanaan observasi tadi? Ya, mungkin yang perlu saya kembangkan itu metode dan cara pengajaran saya itu di kelas agar agar siswa itu lebih paham atau bermakna, ya, dalam proses pembelajaran. Terus meningkatkan peserta didik itu bekerja sama, itu berani berpresentasi hasil diskusinya itu di depan kelas, dan juga penuh percaya diri, dan juga membangun ikatan yang baik, ya, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, luar biasa sekali. Tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah berusaha semaksimal untuk membimbing anak-anak dalam diskusi, kemudian saat presentasi juga sangat bagus sekali. Tapi tadi juga Ibu sendiri merasakannya bagaimana situasi yang Ibu alami tadi. Jadi apa yang perlu Ibu kembangkan ke depan soal metode pembelajaran, strategi dengan bimbingan ke anak-anak itu, anak-anak lebih percaya diri, kemudian ada hubungan juga lebih akrabnya dengan sesama teman dengan Ibu sendiri. Oke, Ibu. Kemudian itu ya Ibu ya, tadi menurut Ibu area pengembangan yang tadi Ibu sudah tercapai dalam pembelajaran itu menurut Ibu sudah sampai dengan baik atau belum? Ya, menurut saya sudah tercapai, tapi belum maksimal, ya, itu dalam proses pembelajaran itu. Ya, sudah capai tapi belum maksimal ya. Jadi kita perlu maksimalkan. Ya, perlu belajar lagi. Ya, betul sekali Ibu. Nah, jadi itu tadi menurut Ibu belum maksimal. Menurut Ibu, jika ada kekurangan atau yang tadi belum maksimal, ada kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran, kira-kira yang belum maksimal tadi, kira-kira kendalanya yang Ibu jadi? Iya, tadi saya lihat ada beberapa siswa atau peserta didik
mungkin dengan tadi ya metode pengembangan dan metode pembelajaran tadi yang mungkin bisa membuat anak-anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Ibu, jadi itu yang Ibu akan kembangkannya ke depannya. Kira-kira kapan Ibu mau lakukan perubahan atau rencana yang Ibu akan lakukan ini? Ya, rencananya untuk melakukan perubahan ini ya mungkin di semester yang akan datang. Nah, itu juga ini dia bantu minta bantuan dengan teman-teman guru yang lain. Ya, saya itu ya. Jadi ini Ibu sudah lihat sendiri, Ibu juga sudah melihat sendiri dalam pembelajaran saya tadi, saya sudah masih kurangnya di sini. Jadi itulah yang menjadi prioritas pengembangan ke depan di pembelajaran semester ke depan. Intinya bahwa apa yang kita lakukan di kelas itu ada hubungan antara siswa dengan guru, dan siswa menjadi pusat pembelajaran kita itu merasa lebih senang dalam proses pembelajaran kita. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya dan proses praobservasi, kegiatan observasi sampai pasca observasi hari ini. Luar biasa Ibu, terima kasih. Luar kita tetap optimis, tetap semangat, tetap menunjukkan terus. Itu saja, terima kasih. Saja Pak, terima kasih. Mungkin waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kakek Pengajar untuk memberikan segmen terakhir. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatis, calon guru penggerak ini, dan juga Ibu Ori. Terima kasih banyak karena Ibu berdua sudah melakukan praktik coaching pasca observasi, sudah dilakukan secara baik dan efektif. Tentunya ini merupakan salah satu praktik baik yang Ibu Fatis sebagai CGP berbagi praktik baiknya kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian saya meyakini bahwa sebelum proses pembelajaran ini berjalan, tentunya Ibu Fatis sudah berdiskusi terkait dengan teknis pembelajaran atau modul pelajaran yang disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan. Tentunya juga sebelum itu Ibu Fatis sudah melakukan coaching kepada rekan sejawat terkait dengan praobservasi. Dan di dalamnya Ibu Fatis sudah memberikan begitu banyak praktik baik kepada Ibu Ori terkait seperti apa sistem pembelajaran atau praktik pembelajaran yang berdampak kepada murid. Karena itu saya ucapkan terima kasih karena Ibu Fatis sudah melakukan observasi terkait dengan praktik pembelajaran yang Ibu Ori lakukan. Jadi saya sebagai pengajar praktik memberikan apresiasi yang sebanyak-banyaknya Ibu Fatis karena sudah melakukan praktik tersebut. Sehingga saya sangat mengharapkan ke depan praktik-praktik baik ini tetap dikembangkan dan bisa menjamur juga kepada teman-teman guru yang lain. Sehingga bukan hanya kepada Ibu Uri saja, tetapi kepada teman-teman guru lain yang ada di lembaga pendidikan SMA 5 Lambaleda ini. Kemudian dalam proses coachingnya juga tadi itu saya sudah menangkap atau mencatat poin yang disampaikan oleh Ibu Fatis itu sudah menerapkan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana lanjut dan tanggung jawabnya itu sudah betul-betul diterapkan pada saat proses coaching tadi itu. Sehingga begitu juga harapan saya ke depan proses coaching ini juga sebenarnya tidak hanya dilakukan kepada guru saja, tetapi juga kepada murid kita, sehingga kita bisa menemukan seperti apa gaya belajarnya, kemudian apa minat dan bakat yang ditimbulkan. Nanti dalam proses coaching ini guru dengan murid juga menemukan menemukan suatu solusi dari masalah belajar yang dihadapi oleh peserta didik kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk itu, sehingga harapan saya ke depannya ini tetap terjadi, tetap terjaga, dan berbagai praktik baik juga itu tetap dilaksanakan agar peserta didik kita itu ke depannya itu nanti bisa sesuai dengan harapan Menteri Nadiem Makarim, yaitu berpusat pada murid. Sehingga apapun kegiatan pembelajaran kita itu selalu titik beratnya kepada murid, dan kepada murid. Jadi terima kasih banyak untuk itu, dan saya sebagai pengajar praktik mengucapkan